afdal min salatiha fil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di keutamaan sholatnya wanita, seorang wanita di rumahnya, ya, keutamaan sholat wanita di rumahnya, dan bahkan lebih afdal daripada sholat di masjid bersama Nabi Muhammad SAW, sampai seperti itu. Kenapa kok demikian? Nanti kita bahas. Dikatakan ruwiya an Imra'ah Humaid As-Sa'idi, diriwayatkan dari istri, Imra'ah itu wanita atau berarti istrinya, Humaid As-Sa'idi, itu dinisbatkan ke Bani Sa'idah dari Bani Khazraj. Ya, di mana di Madinah itu ada dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini mempunyai mempunyai suku yang besar, mempunyai umat yang banyak. Nah, kemudian Aus dan Khazraj ini suka ribut sebelum masuk Islam, suka ribut, suka perang, bahkan bunuh-bunuhan. Nah, kemudian ketika Islam masuk, mereka menjadi bersaudara kembali karena Islam. Jadi bersaudaranya ini karena Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hingga menjadikan mereka rukun, Aus Khazraj ini. Dan itu kalau kita pahami bahwa pertama kali program Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk Madinah itu adalah ukhuwah Islamiyah antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor terdiri dari orang-orang Aus dan Khazraj yang dulunya suka perang. Kemudian mereka bersatu di bawah panji-panji Islam. Nah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa ukhuwah ini sangat-sangat diutamakan di dalam Islam. Jadi ukhuwah Islamnya ini betul-betul diistimewakan. Karena program pertama Nabi kan. Program pertama Kanjeng Nabi, ukhuwah Islamiyah. Maka itu kalau misalkan kita ikut campur dengan perpecahan umat, ya berarti mengecewakan hati Nabi. Program pertama Nabi ukhuwah, malah kita berantakin. Hati-hati kan. Karena akhir zaman ini banyak perpecahan di kalangan kita umat. Nah, kemudian bukan tanpa halangan, pernah ada godaan juga. Ada godaan diadu domba lagi oleh orang-orang Yahudi, Aus dan Khazraj ini, sampai terjadi ketegangan, tapi tidak sampai perang ya, sampai terjadi ketegangan. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka ini sudah sama-sama saudara, beda suku tapi satu agama, satu Tuhan, satu Nabi, satu Quran, dan satu cinta. Hingga mereka menangis, berpelukan, selesai sudah, dan tidak ada lagi pergolakan di antara mereka, karena cintanya mereka kepada Allah, cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW lebih kuat dari cinta mereka kepada suku mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri. Dan harusnya kita seperti itu. Kita sebagai umat Nabi mencintai Nabi lebih daripada mencintai diri kita, harusnya. Dan kalau itu yang kita lakukan, ketika kita mencintai Nabi melebihi mencintai diri kita, ya mencintai diri kita berarti ya lebih mencintai siapapun kan, justru akan menjadikan kebahagiaan di hidup kita, ketika kita lebih mencintai Nabi daripada siapapun, makhluk ya, kita cinta makhluk ini. Kenapa? Karena mencintai Nabi tidak akan pernah menyakitkan. Karena mencintai Nabi, sebelum kita mencintai Nabi, sudah kita dicintai sama Nabi, demikian hebat. Ya, itu luar biasa ya. Jadi beliau seorang istri dari Humaid, dan Humaid ini dari Bani Sa'idi atau Bani Sa'idah, dari kaum dari Khazraj. Dikatakan annaha ja'at ila Nabi SAW faqalat ya Rasulullah inni ahibbus shalah ma'ak. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini suka sholat sama jenengan.
Saya suka sholat sama antum ya Kanjeng Nabi. Ya siapa yang tidak suka sholat sama Nabi kan? Hah? Kemudian faqalat anna ja'atil Nabi SAW faqalat, aku suka sholat ya Rasulullah, aku suka, sangat suka sholat bersamamu, maksudnya di masjid Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi bersabda, alimtu annaki tuhibbina salata ma'i, aku tahu, kata Nabi, kamu suka sholat bersamaku di masjid ya, bersama sahabat dan di Masjid Nabawi. Tapi kata Nabi, wa sholatuki fi baitiki, sholatmu di rumahmu ya, di rumahmu, maksudnya rumah ini berarti yang tempat dia tinggal, tempat dia berlindung. Khairun min sholatiki fi hujratiki, lebih baik daripada sholatmu di kamarmu, di rumah. Kemudian wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki, sholatmu di kamar lebih baik daripada sholatmu fi dariki. Dariki itu berarti kayak model ruang tamu, atau bukan di kamar atau bukan di dalam rumah, itu lebih baik. Di dalam kamar itu lebih baik. Kemudian wa sholatuki sholatuki fi masjidi, mana tadi? Fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjid qaumiki. Dan sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu, di masjid dekat. Itu lebih baik sholat di rumahmu, kata Nabi kepada perempuan ini. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun min sholatiki fi masjidi. Nah, sholat di dekat rumahmu itu lebih baik daripada sholat di masjidku yang jaraknya agak jauh. Nah, padahal sama Nabi loh ini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau misalkan dia keluar agak jauh, maka dia bisa menimbulkan fitnah juga karena dia berparas yang cantik. Ini berlaku bagi orang-orang yang memang parasnya cantik, masih muda, dan bisa menimbulkan fitnah. Apalagi kalau misalkan kayak zaman sekarang, keluarnya ke masjid, rukuh itu dikempit, ya. Kemudian dia jalan dengan pakaian yang tidak menutup aurat dengan benar. Atau ada lagi, berangkat ke masjid dari rumahnya memakai mukena, tapi mukenahnya ini dicincing. Apa bahasa Indonesia dicincing gitu ya? Hah? Bahasa Indonesia dicincing apa? Di apa? Singkap. Diangkat, diangkat roknya, apa mukenanya, hingga kelihatan betisnya. Berangkat ke masjid, bagaimana hukumnya? Sedangkan iki wong ayu, nah, kan menimbulkan fitnah kan? Bisa menimbulkan fitnah itu, malah bisa jadikan keharaman nantinya di situ. Loh, kalau gitu kan si perempuan tidak dapat fadilah jamaah. Justru kalau misalkan dia keluar ke masjid akan menimbulkan fitnah, dia akhirnya sholat di rumahnya sendirian, pahalanya lebih afdol daripada sholat jamaah di masjid. Seperti itu harusnya. Ya, ini hadis ini. Wa dzalika li talabi ziyadati satr fi haqqiha wa qala sallallahu alaihi wasallam, karena membutuhkan banyak penutup aurat berlindungnya dia si perempuan ini ketika berangkat ke masjid yang jauh dari rumahnya. Maka lebih baik kalau misalkan di rumahnya sendiri, bahkan di tempat yang tersembunyi di rumahnya, itu lebih utama. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an tusalliyal mar'atu fi baitiha khairul laha min an tusalliya fi hujratiha. Ya, seorang wanita yang sholat, kata Kanjeng Nabi, di rumahnya lebih baik daripada dia sholat di hujratiha, di kamarnya. Wa li an tusalliya fi hujratiha khairun laha min an tusalliya fid dar. Sholat di kamarnya itu lebih baik daripada sholat di dar. Dar yang dimaksud ini daerah yang bukan di luar rumah atau halaman, bukan, tapi masih di dalam rumah, tapi kayak di ruang tamu atau ruang depan, kayak seperti itu.
Wali an tusalliya fid dar khairul laha min an tusalliya fil masjid. Dan salat di rumahnya, di sekitar rumahnya yang di luar daripada kamar-kamarnya tadi itu lebih baik daripada salat di masjid. Sampai seperti itu. Ya karena tadi Islam ini menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita. Apalagi ketika seorang wanita tersebut tidak mampu menjaga auratnya dengan benar. Dan ketika dia berangkat ke masjid, dia berhias dengan hiasan yang wah gitu ya. Nah, pertanyaan. Kalau misalkan si perempuan itu ngaji ya kenapa? Kayak sekarang gini kita ngaji. Kalau ngajinya ngaji wajib itu lebih afdol. Dengan catatan tapi berangkat ngajinya bukan kayak manten. Kalau misalkan berangkat ngajinya kayak manten dengan perhiasannya, dengan semerbak harumnya, jarak toko gerbang tercium baunya. Wah, iki nyak wangi apa iki? Apa jenenge minyak wangi? Wah, minyak wangi sudah semerbak dari jauh. Dengan pakaian yang dengan wajah yang dipoles dengan kecantikan. Nek kita ngaji apa te konser? Terus anak-anak ini atau kita lah orang-orang ini yang laki-laki ini terus gak syahwat, yo gak kiro. Ayo coba. Ada perempuan yang masya Allah parasnya masya Allah dengan berhias dengan wanginya, dengan pakaiannya yang masya Allah juga, yang istilahnya wow gitu ya. Syahwat enggak? Nah ada pondok ngomong gak tak ulikno kan? Gak normal berarti. Bahaya iki. Bahaya di pondok iki. Ngerusak iki di pondok. Mulai wis periksa. Sesuatu yang manusiawi normal memang. Maka itu kita dicegah untuk hal-hal yang seperti ini dalam syariat, juga untuk menjaga kemuliaan kehormatan si perempuan tersebut kan. Karena bagaimanapun Allah menciptakan wanita itu dengan kecantikan yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan bidadari penghias surga itu kan bidadari toh. Gak ono ceritanya bidadara. Di surga akan bersama bidadara, gak ono bidadari. Nah, bidadari wedok, wanita dengan kecantikan yang sangat luar biasa, yang kecantikannya bikin iri semua wanita di dunia karena kecantikannya luar biasa. Ayu nih bidadari ini gak nanggung-nanggung sudah. Diciptakan oleh Allah dengan keindahan yang super. Ya, wanita. Karena surga kan Allah menciptakan surga dan memberikan banyak keindahan di surga. Apapun di surga itu adalah keindahan. Buah-buahan ada, tapi buah-buah yang indah. Mungkin ya kalau buah apa ya sing buah durian mungkin ono paling ya. Durian kan indah ya, sing seneng durian tapi. Maksudnya buah yang mungkin beracun ya gak ada. Buah yang jelek atau baunya busuk mungkin, atau buah yang tidak ada, semuanya dengan keindahan. Bahkan binatang-binatang pun yang ditaruh di dalam surga ini adalah binatang yang serba indah, dengan meraknya, dengan burung-burung kicau indahnya. Kau nak kecoa itu kau nak laler ya kau nak. Di dalam kitab Baijuri disebutkan lalat itu dubab ya, dubab itu bahasa Arabnya. Lalat itu akan ada di neraka, tapi bukan tersiksa di neraka, tapi bagian dari penyiksaannya. Laler. Wong lek dirubung laler sumpek kan. Mari tangi turu ileren ngoten laleris wah nemplok ngoten. Sumpek kan, mangan dirubung laler nggih sumpek. Ngombe kopi laler menclok tambah gregeten. Kudu cemplungno delep-delepno lalere. Nah ini menjadi bagian dari penyiksaan ketika di neraka. Ular menjadi penyiksa, kalajengking, kelabang, binatang yang mengerikan-mengerikan, yang beracun-beracun. Di surga, mboten.
dengan keindahan binatang-binatang indah, binatang-binatang yang enak dilihat, dengar suaranya enak, itu semuanya penuh dengan keindahan, namanya surga. Nah, penghiasnya salah satu dari kalangan manusia yang sama dengan manusia jenisnya adalah bidadari, perempuan. Maka itu di dunia Islam ini menjaga kehormatan perempuan dengan menutup keindahan tersebut yang hanya dipertunjukkan kepada yang halal tok. Hanya dipertunjukkan kepada yang halal, dan itu ketika dia menunjukkan kepada yang halal bagi dia ganjaran, pahala. Nah. Kemudian dikatakan lagi dari itu Rawahul Baihaqi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidina Aisyah Rasulullah SAW, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi mukhda'iha ay khazanatiha allati fi aqsa baitiha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya wanita di rumahnya lebih afdal dari salatnya wanita tersebut di ruangannya dia, dan salatnya wanita di mukhda'iha, mukhda'iha ini bagian yang paling tersembunyi di rumah ya, bagian yang paling tersembunyi, yang apa ya, bagian yang tersembunyi lah, yang di rumah ada kamar tersembunyi atau apa begitu yang tidak gampang orang bisa ngelihat ketika dibuka pintu ngoten. Itu lebih afdal min sholatiha fi baitiha, dari sholatnya si perempuan ini di rumahnya, di depan kamar atau di apa. Ai sholatiha fi kulli makana akhfa afdalun litahaqquqi amnil fitnah. Jadi sholatnya perempuan di tempat yang tersembunyi itu lebih afdal karena dipastikan aman dari fitnah. Ya, masalahnya kan karena aman dari fitnahnya ini. Ya, problemnya kan karena aman dari fitnah. Dan ini rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'ud wal Hakim an Ummu Salmah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati wahdaha. Nah, ini tadi ya. Salatnya perempuan sendirian. Salatnya perempuan sendirian, dalam keadaan sendirian, bukan jamaah maksudnya. Tafdulu ala salatiha fil jam'i ay jam'ir rajul ay jam'ir rijali bi khamsi wa ishrina darajah. Salatnya perempuan sendirian tuh lebih afdal daripada salatnya dia berjamaah dengan laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya maksudnya, atau di masjid tadi. Bi khamsi wa ishrina darajah. 25 derajat. Dewean loh iki. Sendirian 25 derajat. Nah, kalau misalkan suaminya yang ngimami, yo lebih afdol lagi. Suaminya ngimamin di rumah lebih istimewa. Nah, kemudian kalau misalkan ya suaminya ini suaminya sholat di masjid. Setelah sholat di masjid pulang si suami kemudian ngimamin istrinya. Bagaimana seperti itu? Kalau posisi seperti itu lebih baik. Kalau posisi seperti itu lebih baik. Jadi mari sholat di rumah, di masjid, kemudian pulang ngimamin istrinya. Nah, terus gimana status sholat yang keduanya suami tadi? Kalau si suami itu punya godok secara yakin, jadi punya godok secara yakin, maka itu otomatis menjadi godok, walaupun tanpa niat godokan. Nah, kalau misalkan si suami yakin tidak punya godok, maka sholat keduanya suami berjamaah dengan istri tersebut menjadi sholat mu'adah, dan sholat mu'adah ganjarannya besar. Sholat mu'adah itu ganjarannya besar. Kemudian dikatakan hada mahmul ala syabah wa nahwiya. Ini yang dimaksud di sini adalah untuk perempuan muda. Yang tadi ya, ayu, muda, yang bisa menimbulkan fitnah. Rawu Dailami an Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas salatil mar'a ila Allahi fi ashaddi makani fi baitiha adzulmatan. Jadi lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya perempuan itu di rumahnya, di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya, itu yang paling afdal. Ya kan habis tidak
menghindar dari fitnah, ya namanya tadi kan perempuan itu diciptakan dengan segala keindahan, maka tertutup ketika wanita itu sholat. Kalau ada yang mengatakan loh itu kan karena pikiran kotornya laki-laki, loh jenenge wong lanang lek ganti pikiran ngono ya napa? Ya kan repot kan. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya pakai make up yang anti air, apakah sah wudhunya? Ya enggak sah. Pakai make up anti air yang tidak mungkin air itu bisa masuk ke dalam kulitnya, maka tidak sah. Harus dibersihkan dari make up tersebut baru dia boleh wudhu. Kalau tidak dibersihkan dari make up tersebut, maka dia tidak bisa wudhu. Oh, ini dari jamaah perempuan tidak kedengaran. Son, sudah dah. Bahasnya kayak gini mana? Ada lagi yang mau nanya? Ada pertanyaan? Lombok, Masya Allah dari Lombok. Karena salah satu syaratnya untuk wudhu dan juga mandi itu kan amma yamna usul ma' ilal basyarah. Tidak ada apapun yang menghalangi air ke kulit ataupun ke rambut. Apapun itu. Plester atau mungkin cat atau mungkin kalau perempuan yang banyak itu perempuan sih, bisa terjadi itu perempuan. Ya make upnya, bedaknya, lipstiknya, apa mana? Sehingga abang-abang pipi, terus yang ini apa sih? Ini loh, bulu mata kan disambung-sambung tuh ya, ya. Kan ada perempuan yang pakai bulu mata itu mereka tuh duwowo, ternyata dikelentek enten stikernya, lah itu menghalangi air tuh, itu menghalangi air. Atau mungkin pakai apa lagi tuh? Katanya sih ya, katanya misalkan make upan itu mari satu kemudian tempel lagi, tumpuk lagi kedua, tumpuk lagi ketiga, tumpuk lagi sampai 5. Enggak dah. Makanya duit make up itu lo yakin tak itu banyak duit belanja. Betul enggak sih? Sampai lana-lana wedi ngomong. Nah seperti itu menghalangi air dan otomatis tidak sah untuk wudhu dan mandi wajibnya, harus dibersihkan semuanya baru dia bisa untuk ya apa ini pertanyaan lucu nih. Kentut bisa batalin wudhu, tapi kenapa ketika berwudhu lubang kentut tidak dibasuh air? Wudhu ini yang membatalkan wudhu ini kan ada 4 yang sudah pernah kita bahas kan, insya Allah di kajian kitab yang lain yang sebelum-sebelumnya. Tapi mengembalikan wudhu lagi, yang membatalkan ini tidak perlu dibasuh kan. Tapi mengembalikan wudhu lagi, maka dengan wudhu itu secara utuh lagi, wajah, tangan, rambut, kaki. Kenapa? Ini yang dinamakan amrun ta'abbudi. Kita diperintah untuk melakukan seperti itu, maka ya sudah itu perintahnya. Kalau alasannya apa? Ya wallahu a'lam. Seperti kenapa kok subuh 2? Kenapa zuhur kok 4? Itu namanya amr ta'abudi memang. Ada hal-hal yang sudah memang saklek Allah ngasih begini ya wes. Walaupun ada ulama yang mereteli dengan beberapa dalil tertentu, akhirnya ketemu sebab-musababnya. Iya memang ada seperti itu. Tapi sebetulnya kita tidak penting untuk membahas seperti itu. Kenapa? Ya tidak perlu juga sih. Kadang lek wonten tiyang kenapa subuh kok luru? Lek papat sampai males. Luru ya males. Pemane papat. Untung luru. Dibuat simpel gitu aja jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Ya. Kipasnya nyalakan itu panas. Waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Habib, apa hukumnya sholat
Apa ini? Sholat, sholawatan. Oh, ini huruf A tuh. Sholawatan nutup jalan, soalnya ada ustadz yang mengatakan haram. Kalau kita menutup jalan raya ini tanpa izin dengan prosedur yang sudah berlaku ya di negara kita, ya jelas haram karena mengganggu orang. Tapi kalau dengan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku ya tidak masalah. Kan izinnya itu kan dengan tetangga-tetangga, kemudian dengan dinas terkait, dalam hal ini kalau tidak salah dinas perhubungan. Kalau jalannya jalan raya, kayak hall, kita bikin hall itu kan kita izin nutup separuh jalan, walaupun akhirnya ditutup kabel karena kakian wong. Nah itu izin kita resmi, seperti itu tidak masalah. Tapi kalau tanpa izin sama sekali dan kita sering untuk menutupnya tanpa ada izin, tanpa ada pamit sama tonggo-tonggo sekitarnya, ya akhirnya jadi haram nantinya dan juga bisa menimbulkan fitnah, orang marah, orang kecewa, orang ini. Dulu di Tanjung pengajian Habib Alwi, pengajian Ahad pagi itu kan satu-satunya pengajian di Malang, di Tanjung. Itu nutup jalan mulai itu kok Mergan sampai Kasin. Ya, yang pernah ngaji Tanjung di sini. Nggih, jenengan pernah ya? Dari Mergan sampai Kasin ditutup. Yang nutup ya pemerintah setempat. Mereka sendiri bukan jadi karena sudah kebanyakan orang. Dan itu dengan ridhonya banyak orang, dengan ridho tetangga-tetangga dan semuanya senang. Orang-orang dodolan di pasar macam senang, wong-wong mari mulai mampir. Andok, ya sarapan. Mereka dapat keuntungan juga di situ. Minggu pagi itu. Kalau sekarang alhamdulillah kita teruskan walaupun gak nutup jalan nek saiki. Ya, karena karismanya Habib Ali dulu kan beda. Saiki kan ya jauh, baina sama wa sumur katanya orang-orang. Antara langit dan sumur. Ikut mengaji. Kalau kita safar terus sholat maghrib, bolehkah isya di jamak takdim qashar? Kalau kita safar terus sholat maghrib, bolehkah isya di jamak takdim qashar? Kalau memenuhi syarat boleh. Menjamak takdim isya di waktu maghrib ketika kita perjalanan, yang perjalanannya memenuhi syarat untuk mengqashar, tidak ada masalah. Dan syarat qashar itu adalah ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu memang khilaf di antara ulama, antara 80 sampai 90 km ukuran sekarang. Nah, setelah kapan kita boleh menjamak? Setelah kita keluar dari batas kota kita. Lek kita niki wong Malang kota itu batasnya kan Ajosari. Lek Mbaharan kabupaten ya. Iya, Mbaharan kabupaten. Kabupaten lebih gede. Kalau kabupaten berarti di Purwosari, enggak Purwodadi. Ya, betul kan? Kalau orang kota Malang kota itu Arjosari batasnya. Batas keluar dari Arjosari wis iso jamak. Dan qashar kalau tujuannya lebih dari 2 marhalah, misalkan tujuan ke Semarang. Begitu keluar dari Arjosari, misalkan di Karangploso, Karanglo, lewat tol lah, misalkan lewat tol sudah di rest area Karanglo situ, rest area ya Karanglo kan rest area pertama itu. Nah itu berhenti di sana, jamak dan qashar boleh, walaupun dia jaraknya dari Malang sih berapa kilo itu, boleh karena tujuannya dia Semarang. Begitu juga ketika datang dari Semarang pulang ke Malang sampai di rest area Karanglo berhenti, dia masih boleh untuk menjamak dan mengqashar walaupun jarak Malang kurang berapa kilo lagi. Afan Habib mau tanya, hajinya orang tua yang sudah meninggal. Oh boleh, menghajikan orang tua yang sudah meninggal maksudnya ini ya, boleh. Kalau menghajikan orang tua yang sudah meninggal, kita badalkan hajinya dengan uang kita niatkan untuk orang kita yang sudah wafat, atau umroh misalkan, badal umroh, kita membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal, boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita kurban atas nama orang tua yang sudah wafat. Kecuali orang tua tersebut telah mewasiatkan. Kalau orang tua tersebut wasiat, maka diperbolehkan. Nah, kalau misalkan wasiat orang tua tersebut nanti kalau
kalau misalkan saya meninggal maka tahun pertama saya kurban dengan uang saya misalnya, otomatis dengan uang warisnya dia ya. Itu maka diperbolehkan dengan niat orang yang sudah meninggal itu. Tapi kalau enggak. Terus gimana caranya kalau kita mau kurban atas nama orang tua kita meninggal, mungkin orang tua dulu tidak punya dan alhamdulillah kita jadi orang kaya, kepingin supaya orang tua kita itu mendapatkan pahala kurban karena tidak pernah kurban karena keterbatasan ekonomi waktu itu misalkan, maka bisa dengan cara kita kurban kita sendiri atas nama kita. Setelah selesai kita doa sama Allah, ya Allah pahala kurban saya hadiahkan. Nah, saya hadiahkan ke bapak almarhum, ibu almarhumah. Boleh. Pahala kurban saya. Boleh kalau seperti itu. Nah. Ada lagi? Beb, lebih afdal mana, akikah dulu atau kurban dulu? Kalau akikah itu kan seumur hidup sekali. Kalau kurban berulang tiap tahun, maka akikah dulu. Banyak ulama yang mengatakan akikah dulu, karena kan setahun sekali, seumur hidup sekali akikahnya. Nah nanti dengan niatan, kalau saya punya rezeki lagi saya kurban, sekarang akikah. Ternyata dia tidak punya rezeki sampai meninggal, tidak pernah punya rezeki untuk kurban, tapi dia sudah niat nih, maka dia mendapatkan pahala kurban walaupun tidak pernah kurban karena tidak punya uang, asal diniatkan tadi dan memang benar-benar tidak duwe, mau pas duwe eman. Kemudian untuk kurban ini bagaimana cara pembagiannya, ini juga sering ditanya sama orang. Untuk pembagian kurban ini, kalau kurbannya kurban sunnah bukan nazar berarti kan, kurban sunnah, maka pembagiannya boleh dibagikan sedikit ataupun banyak kepada orang lain dan kita memakan, dan keluarga kita, maksudnya kita atau keluarga untuk memakan sebagian. Afdalnya sepertiga untuk kita yang kurban, sepertiga, kemudian sisanya dibagi. Kalau misalkan nih ya, oleh daging 10 kilo, satu kambing 10 kilo, kemudian sing 1 kilo dibagi-bagi, sing 9 kilo di pek dewe, boleh enggak? Boleh, tapi medit. Tapi cek nemene, ya cek nemene. Tapi boleh loh itu, sah loh itu, asal bukan nadar. Kalau misalkan kurbannya kurban nadar, ya boleh. Kalau kurbannya dia kurban nadar, maka harus dibagikan semuanya kepada fakir miskin. Dia tidak boleh makan. Orang yang dinafkain sama dia pun tidak boleh makan. Sama dengan akikah. Kalau akikahnya itu akikah nadar, sama harus dibagikan ke fakir miskin dalam keadaan matang seluruhnya. Nah, itu perbedaan antara akikah dengan kurban. Kalau kurban dibagikan mentah, kalau akikah dibagikan sudah berupa makanan siap saji, siap makan. Maka itu ada pendapat yang mengatakan boleh digabung antara kurban dengan akikah. Lalu digabung nanti pembagiannya gimana? Kurban afdol baginya mentah, akikah afdol baginya matang. Lah kalau digabung niatnya dengan satu kambing, digabung akikah plus kurban, baginya setengah matang. Repot kan? Ya mending akikah dulu, nantilah ketika suatu saat kita telah mampu untuk kurban, ya kita kurban, tapi diniatin. Enter malih. Ada yang nanya, ini ibu-ibu ada yang nanya, paham kabeh? Oh. Tidak ada. Pun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ahad depan, ahad pon ya. Ya, ahad pon ya. Ahad pon sebagaimana biasa kita ahad ponan mulai habis asar insyaallah. Setelah asar persis.
Udah enggak ada yang nanya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqina fid din tanhaqitu salahan manasafana sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وأصل الفاتحة بركات الفاتحة تكمل إنك سمع علم تبعنا كتاب الله مستعان بنا في الأمر والسلام والعافية واتل عمر في طاعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.